Halo, selamat malam. Perkenalkan kita dari kelompok satu. Di sini kita akan menjelaskan tentang tugas besar satu yang kita kerjakan, mata pelajaran pengantar data mining dengan dosen pengampu Pak Teguh Budi Santoso. Materi ini disusun oleh, saudara Saya sendiri Pak Mas Hafid Muzaki. dan Saya Agung Fadil. saya sendiri Yoga Dianto. Untuk materi pertama akan dijabarkan oleh saudara Fadil, silakan. Baik, terima kasih Yoga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjabarkan mengenai review dari jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Menentukan Karyawan Berprestasi dengan Metode Algoritma C4.5. Oke, pada jurnal kali ini, permasalahan utamanya yaitu bagaimana membuat sistem pengambilan keputusan dalam penentuan pegawai berprestasi dengan jumlah pegawai yang banyak dan bersifat objektif. Nah, permasalahan utamanya adalah pada jurnal kali ini sangat terkait dengan jumlah karyawan yang cukup banyak pada perusahaannya. Karena untuk manajemen suatu human resource dibutuhkan suatu pengukuran terhadap kualitas karyawan. Sehingga jika perusahaan itu semakin besar dan jumlah karyawannya semakin banyak, maka pihak dari manajemen human resource akan membutuhkan waktu atau tenaga yang lebih untuk menentukan bagaimana performa dari karyawan tersebut. Kemudian, berdasarkan pengukuran performa tersebut, kita juga harus dapat menentukan bagaimana sifat objektif yang baik dan benar, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak yang tidak seharusnya melakukan pelegalan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat, eh, seperti yang disebutkan sebelumnya, pada jurnal kali ini yaitu perusahaan sangat mengambil keputusan terhadap bagaimana melihat dari jumlah karyawan yang banyak sehingga dapat ditentukan berapa karyawan yang berprestasi berdasarkan poin-poin objektif yang benar. Kemudian manfaatnya adalah menghindari manipulasi data maupun cara yang subjektif dari pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan pustaka. Dari yang kita ketahui, pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai KPI, yaitu Key Performance Indicator. KPI merupakan seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang, menurut F. Hamid 2015. Artinya, eh, suatu titik atau pola ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan tersebut sudah mencapai target ataupun mencapai sesuatu yang dibataskan atau yang kita sebut sebagai limitasi. Kemudian kaitannya adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan dapat menentukan KPI itu sendiri. Artinya jika karyawan bekerja secara optimal dan efisien, tentunya akan menunjang poin ataupun nilai-nilai yang akan menunjang KPI atau Key Performance Indicator. Selanjutnya, pada tinjauan selanjutnya yaitu data mining. Data mining, menurut Witten dan Frank 2011, merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi pola yang memiliki potensi dan berguna untuk mengelola dataset yang besar. Kemudian, menurutnya data mining dikategorikan menjadi dua, yaitu prediktif dan deskriptif. Prediktif merupakan proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel lain di masa depan, maksud saya. Tujuan dari tugas prediktif adalah memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai atribut-atribut lain. Sementara deskriptif dalam data mining merupakan proses untuk menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Tujuan dari deskriptif adalah menurunkan pola-pola korelasi, tren, cluster, teritori, dan anomali yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Selanjutnya yaitu algoritma yang akan kita gunakan yaitu algoritma C4.5. Algoritma ini merupakan algoritma keputusan yang dikembangkan oleh J. Ross Quinlan. Algoritma ini merupakan algoritma yang bertujuan untuk mengklasifikasi data, seperti halnya algoritma lain seperti algoritma naive Bayes dan
k nearest neighbor. Nah, pada algoritma C45, proses membangun pohon keputusan menurut menurut Lutfi dan Kusrini pada terbitannya Dika dan Destiawati 2015, tahapan pertama yaitu pilih atribut sebagai simpul akar, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai, kemudian bagi kasus dalam cabang, dan yang terakhir ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Artinya nanti akan ditemukan setiap keputusan ataupun dari penentuan entropi akan menentukan gen. Gen yang tertinggi akan diambil lagi hingga kita menentukan keputusannya mana yang mencapai akar terendah hingga menentukan sebuah decision tree. Baik, selanjutnya apa itu entropi? Entropi adalah bagaimana kita menentukan kemungkinan yang terjadi dari suatu case. Sehingga rumus untuk menentukan entropi adalah entropi S pada rumus entropi yang tampil, S merupakan jumlah partisi. Artinya contoh-contoh case yang seperti 3 perbedaan dalam satu kasus. Anggaplah contohnya adalah umur. Umur bisa dikategorikan sebagai muda, remaja, dan tua. Sehingga S merupakan case yang berbeda, artinya antara muda, remaja, atau tua. Seperti itu. Kemudian gen. Sementara gen merupakan himpunan dari entropi yang tadi. Dilakukan pemilihan atribut mana untuk menentukan akar yang menjadikan simpul, sehingga gen yang tertinggi akan dijadikan gen yang berkelanjutan selanjutnya hingga menjadi decision tree. Pada rumusan gen, parameter S merupakan himpunan kasus, sementara parameter A merupakan atribut, dan parameter N merupakan jumlah partisi pada atribut A. Artinya, jika suatu himpunan kasus tersebut memiliki atribut mana yang lebih tinggi akan menentukan gen. Jika atribut tersebut merupakan atribut yang nyata, maka akan menentukan gen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tools yang digunakan pada jurnal ini yaitu RapidMiner. RapidMiner merupakan software atau tools yang dapat melakukan proses data mining, text mining, dan analisa prediktif. Sesungguhnya tools ini sudah cukup lama dikembangkan, dan pada kesempatan ini penulis menggunakan tools ini untuk mempercepat mendapatkan decision tree karena dia dapat melakukan proses pemodelan nantinya ketika sebuah data sudah dipilihkan pada proses transformasi. Dan penerapan algoritma yang dilakukan pada software RapidMiner ini sendiri yaitu menggunakan algoritma C45 yang output terakhirnya merupakan sebuah decision tree. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Fadil. Selanjutnya kita ke bagian tahapan penelitian dari jurnal. Untuk tahapan penelitian dari jurnal itu ada 5 tahap. Pertama, pengumpulan data. Di tahap ini pengumpulan data diberikan pembatasan, yaitu di mana hanya dibatasi untuk karyawan bagian produsen. Selanjutnya, tahap kedua itu pengolahan data awal. Di pengolahan data awal ini ada 3 proses yang dijalani, yaitu pemilihan select data, atau bisa kita sebut juga pemilihan data mulai dari atributnya, datanya mau bagaimana, apa saja yang mau kita pilih, lalu proses cleansing, yaitu pembersihan data, baik itu pembersihan data yang error maupun ada yang duplikat. Lalu selanjutnya itu transformasi, yaitu proses perubahan data supaya bisa dimasukkan ke dalam proses pemodelan. Untuk tahap ketiga sendiri, tahap pemodelan itu adalah proses import data atau memasukkan data yang sudah kita olah ke dalam tools yang sudah kita sediakan, yaitu tadi RapidMiner. Lalu tahap keempat pengujian, yaitu hasil dari pemodelan bisa kita lihat dalam proses pengujian ini, yaitu berupa data-data seperti akurasi, precision, ROC curve, lalu juga ada evaluasi dan validasi. Evaluasi dan validasi ini untuk memproses hasil dari pengujian tadi disesuaikan dengan hasil nyata yang ada di perusahaan penulis buat. Selanjutnya ini adalah untuk tahap 1 dan tahap 2, yaitu
pengumpulan data dan pengolahan data itu sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dilakukan di tahap pemodelan, yaitu memasukkan data dari data yang tadi telah diolah ke dalam model tools kita, yaitu tools yang dipilih oleh penulis, yaitu jurnal RapidMiner. Di sini dihasilkan decision tree yang mempunyai 9 rule. Dengan 4 rule itu menyatakan bahwa sampel yang diberikan akan berkelas prestasi, dan juga 5 rule lainnya itu yang akan berkelas tidak berprestasi. Selanjutnya untuk tahap evaluasi dan validasi. Untuk tahap evaluasi dan validasi sendiri ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama itu confusion matrix dan juga kurva ROC. Pertama, confusion matrix. Confusion matrix adalah pengukuran performansi dalam proses klasifikasi machine learning, di mana outputnya bisa ada 2 kelas atau lebih. Bentuknya juga berupa tabel dengan 4 kombinasi nilai aktual dengan nilai yang diprediksi. Pada slide ini ditampilkan di gambar sebelah kanan itu adalah bentuk dari kombinasi tabel yang dihasilkan dari confusion matrix ini. Dari hasil confusion matrix ini pun menghasilkan beberapa nilai yang bisa dipakai, sangat penting dipakai untuk yang kemudian di kurva ROC bisa dipakai untuk membentuk kurva ROC-nya. Pertama itu recall atau sensitivitas. Recall sendiri artinya tuh dari semua kelas yang positif ada berapa nilai yang terprediksi dengan benar. Dan nilai recall atau sensitivitas ini harus setinggi mungkin dengan rumus TP per TP plus FN. Jika saya tunjukkan ke hasilnya. Untuk hasil recall ini kita terlihat bahwa untuk nilai kelas yang tidak berprestasi itu hasil recall-nya itu atau sensitivitas itu 78,38%. Untuk nilai kelas yang prestasi itu sebesar 68,42%. Hasil perhitungan ini disesuaikan dengan rumus yang tadi ada sebelumnya, yaitu nilai TP dibagi TP per FN-nya, false negatifnya. Di sini berarti kalau secara perhitungannya itu kita menghitung nilai 29 dibagi dengan jumlah dari kelas yang tidak berprestasi ini, 29 tambah 8. Lalu dikali 100% maka menghasilkan 78,38. Selanjutnya itu ada yang namanya akurasi. Akurasi itu adalah dari semua kelas ada berapa sih yang terprediksi benar. Rumus akurasi sendiri itu bisa dilihat di gambar sebelah ini. Untuk keterangan TP ditambah TN dan itu bisa dilihat dari tadi yang tabel sebelum yang matriks sebelumnya yang pada confusion matrix tadi. Lalu hasil dari penulis didapatkan akurasi itu sebesar 75,67%. Proses akurasi ini bisa didapatkan nilainya dari perjumlahan TP ditambah TN, yaitu 29 ditambah 13, lalu dibagi dengan 29 ditambah 8 ditambah 6 dan ditambah 13, yang akan menghasilkan 75,67%. Selanjutnya ada lagi yang namanya precision. Precision itu adalah dari semua yang kelas yang diprediksi positif, ada berapa yang nilai aktualnya benar. Di precision ini kita melihatnya per masing-masing kelasnya. Untuk rumus precision bisa dilihat dari gambar sebelah. Dan ini adalah hasil dari precision yang dibuat oleh penulis. Di mana nilai precisionnya per kelas ini, per kelas yang diprediksi, untuk prediksi yang tidak berprestasi, nilainya 82,86%, dan untuk nilai precision prediksi yang berprestasi, dia bernilai 61,90%. Selanjutnya adalah bagian kurva ROC yang akan disajikan oleh saudara Yoga. Silakan, saudara Yoga. Oke, terima kasih saudara Farhan. Ya, di sini kita udah hampir mendekati kesimpulan. Jadi mungkin materi yang akan saya jelaskan cukup singkat. Jadi ROC kurva itu adalah visualisasi alat ukur performance untuk klasifikasi problem dan menentukan threshold dari suatu model. Dengan kata lain, dengan adanya ROC, maka kita dipermudah menentukan threshold terbaiknya. Ya, berikut adalah contoh
contoh dari penggunaan analisa ROC kurva. Setelah dilakukan seluruh tahapan evaluasi di atas, untuk confusion metric, maka selanjutnya dilakukan analisa evaluasi pembanding, yakni terhadap pengukuran receiver operational characteristic atau ROC tadi sebagai berikut. Jadi kita di sini dilihat grafiknya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh grafik. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat titik temunya ada di nilai 0,90. Nah, kalau nilai dari ROC diukur terlebih dahulu terhadap area under curve-nya optimistik dengan nilai sebesar 0,907 terhadap kelas yang tidak ahli. Pengukuran berikut dilakukan terhadap AUK normal adalah sebagai gambar selampir. Oke, next. Nilai yang diperoleh dari pengukuran watch adalah sebesar 0,07. Nah, ini adalah hasil pengukuran kedua untuk kelas tidak ahli. Selanjutnya pengukuran pesimistik adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data pengukuran tipe pesimistik dengan nilai 0,769. Oke, next. Nah, cara membaca nilainya adalah sebagai berikut. Hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC atau memiliki tingkat nilai diagnosa, yaitu untuk yang pertama akurasi bernilai 0,9 sampai dengan 1 itu adalah excellent klasifikasi. Nomor 2 akurasi bernilai 0,8 sampai dengan 0,9 itu artinya adalah good classification. Nomor 3 akurasi bernilai 0,7 sampai 0,8 itu artinya adalah fair classification. Nomor 4 akurasi bernilai 0,6 sampai 0,7 itu artinya poor classification. Dan yang terakhir nomor 5, akurasi bernilai 0,5 sampai 0,6 itu failure. Oke, next. Nah, tadi kita sempat lihat grafik kurva untuk gambar 4.6 dan 4.7. Nah, di bawah ini adalah pembacaannya. Jadi yang tadi itu kan yang 4,6 dia kurvanya ada di titik 0,9. Nah, artinya adalah arti dari diagnosa tersebut adalah excellent classification. Untuk yang 4,6 itu titik kurvanya ada di 0,709. Artinya adalah fair classification. Jadi kurang lebih cara pembacaan kurvanya seperti itu. Oke, next. Kesimpulan. Oke, kita udah masuki ke tahap kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Adanya bentuk dan fungsi aplikasi yang dapat dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang bisa digunakan untuk menghitung layak atau tidaknya karyawan menjadi karyawan terbaik di perusahaan tersebut. 2. Mempermudah bagi pihak perusahaan dalam menentukan karyawan terbaik. Oke, dan ini saran dari kita adalah penelitian ini dapat dikembangkan lagi agar lebih banyak objek yang bisa mengetahui aplikasi sistem perusahaan ini. Oke, sekian presentasi atau penjabaran materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan cukup sekian dari kami. Terima kasih.